Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada video psikoedukasi COVID-19, maka untuk sebagai pembukaan, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 10 terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya sendiri adalah Ahmad Daim, jurusan Psikologi Islam UIN Imam Bonjol Padang. Dan selanjutnya kepada rekan-rekan saya. Ada Lesri Rahayu, ada Rifa Jatisia, ada Tresnavita Yulia, dan ada Yetina Sari. Inilah kami kelompok 10. Tema tips hindari panik, cemas, atau stres menghadapi COVID-19. COVID-19 menurut ahli yaitu Rini Setioni, psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Ketika bicara di blog universitas, pendapat beliau dampak dari COVID-19 ialah yang pertama, bagi si penderita yaitu merasakan tertekan, stres, cemas saat diagnosis sebagai penderita COVID-19. Masyarakat luas dapat menimbulkan perasaan tertekan, stres, dan cemas dengan adanya pemberitaan tentang meningkatnya jumlah penderita COVID-19. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menimbulkan gejala obsesif-kompulsif, yaitu gangguan mental yang dapat menyebabkan si penderita atau orang lain harus melakukan sesuatu secara berulang. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan meliputi kecemasan dan ketakutan. Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dari kehidupan keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, belajar dan bekerja di rumah, serta harus menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, cemas, bingung, takut, bahkan marah. Banyak dampak yang terjadi dari virus ini, tidak hanya fisik seperti batuk, flu, sesak nafas, dan bahkan kejang-kejang dapat menimbulkan seseorang meninggal dunia. Dan di sini tidak hanya fisik gitu, pasti kecemasan masyarakat akan virus ini berdampak juga, seperti stres, kecemasan berlebihan. Apa tips untuk menghindari perasaan cemas, khawatir, takut, panik, ataupun stres dalam menghadapi COVID-19 ini? Inilah dia. Dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemi. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar, tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19. Hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga.
3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini, agar tidak termakan hoax, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan. Upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemi ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk mentaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona.